Halo para konco, piye kabare? Sehat kabeh kan? Kembali lagi di channel YouTube Talking Sugar. Kali ini kita akan membahas sebuah film sequel dari Finding Nemo yang berjudul Finding Dory. Di film ini akan diceritakan kisah Dory mencari keberadaan orang tuanya yang sudah terpisah semenjak ia masih kecil. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Kita akan diperlihatkan Dory kecil yang sedang bermain dengan kedua orang tuanya. Di sini, fakta yang mengejutkan terungkap bahwa ia memiliki penyakit berupa ingatan yang pendek, dan kedua orang tuanya khawatir dengan hal itu. Lalu tiba-tiba scene berpindah di mana Dory tersesat di lautan yang sangat dalam. Ia sempat dihampiri oleh kedua ikan, namun belum sempat mereka bertanya, Dory sudah menghilang lagi. Sampai ia tersesat dan melakukan perjalanan sendiri mengembara ke sana kemari. Dan sampailah ia bertemu dengan ayahnya Nemo yang bernama Marlin. Dan mereka memutuskan untuk mencari Nemo hingga Nemo dapat ditemukan. Lalu adegan berpindah ke zaman sekarang. Kita diperlihatkan Dory sudah bersama dengan Nemo dan Marlin. Setelah mereka terbangun, mereka akan melakukan dharma wisata bersama dengan Mr. Ray. Namun Marlin mencegah Dory dikarenakan Dory adalah seorang yang pelupa. Marlin khawatir jika akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Dory. Namun Dory tidak menghiraukannya. Lalu ia sempat ditanyai oleh anak asuhnya di mana orang tuanya berada. Namun ia tidak bisa menjawabnya dan malah mengalihkan pembicaraan tersebut. Dan Mr. Ray mengajak mereka berdua untuk berdharma wisata. Bersama dengan Dory, Mr. Ray sempat menjelaskan sesuatu sehingga Dory mengingat sesuatu hal yang pernah ia alami saat kecil dulu. Kita diperlihatkan kawanan ikan pari sedang bermigrasi karena teringat dengan hutang. Ia tak sengaja tersedot dalam kawanan itu sehingga menyebabkan ia jatuh dan pingsan. Karena kejadian tadi, semua saraf Dory pun langsung tersambung dan ia mengingat semua masa lalunya termasuk keluarganya. Saat Dory akan bergegas pergi ke California, ia sempat dihentikan oleh Marlin, namun karena Dory yang membujuknya, Marlin pun mau mengantarnya dan perjalanan pun dimulai. Kita diperlihatkan mereka sedang menaiki kura-kura yang ada di film pertama dengan menggunakan arus laut yang sangat cepat, dan jika mereka tidak menggunakan sabuk pengaman, mungkin mereka akan kalah dan lanjut. Mereka sampai di laut dalam di mana di sini Dory mengingat nama bapak dan ibunya yang bernama Jenny dan Charlie. Saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba seekor gurita raksasa mengejar mereka dan adegan pengejaran pun terjadi. Saat Nemo akan tercaplok, tiba-tiba sebuah kontainer menggebreknya sehingga gurita tadi mati tergeprek menjadi gurita geprek. Setelah kejadian itu, Dory pun mendengar bisikan goib agar ia mengikuti suara tersebut. Namun kenyataannya ia diambil alih oleh seorang manusia dan dibawa ke Institut Kehidupan Laut. Setibanya di sana, Dory menemukan ikan yang sakit dan diberi sebuah label. Di sana, ia bertemu dengan sebuah gurita dari penguin Madagaskar. Perkenalkan, ini adalah Dave. Bukan deng, dia adalah Hank, kerabat dari Dave. Tapi ia menurut saya hampir sama dengan agen rahasia karena kemampuan yang sangar. Hank menawarkan Dory untuk menggantikan tempatnya untuk pergi ke Cleverland. Sementara Dory akan dipertemukan dengan keluarganya. Negosiasi pun terjadi sampai akhirnya Dory pun mau setelah Hank menyeruput kopinya. Lalu scene pun berpindah pada Nemo dan Marlin yang sedang mencari informasi tentang tempat tersebut. Yang mendapat info bahwa tempat itu adalah rumah sakit hewan, sehingga mereka meminta bantuan kepada duo singa laut untuk masuk ke rumah sakit tersebut. Lalu tayangan berpindah lagi ke Hank beserta Dory yang mencari lokasi di mana orang tuanya berada. Dory teringat akan tempatnya dan mereka pun berangkat ke sana. Namun Dory malah menjatuhkan diri ke ember yang bertuliskan Destiny. Yang tidak setuju mencoba meraihnya namun tidak kena dan Dory pun dilempar ke kolam Destiny. Faktanya Destiny ini adalah teman masa kecil Dory yang sempat berbicara dengan menggunakan saluran pipa. Dan ia juga bertemu dengan Bailey. Ia adalah ikan duyung yang tak bisa menggunakan sonarnya. Tak lama Hank pun tiba dan menghampirinya untuk mengambil labelnya. Namun Dory tidak setuju dengan itu. Sebelum ia menemui orang tuanya, ia tidak akan memberikan labelnya. Destiny menyarankan agar Dory lewat pipa saja agar langsung tiba. Tapi ia punya ingatan pendek sehingga ia tidak mau lewat pipa. Namun lagi-lagi ia ingat akan masa lalunya sehingga ia menemukan cara lain untuk meraih tempat orang tuanya dengan bantuan mereka bertiga.
Di lain sisi, Nemo dan Marlin sedang mencari cara untuk masuk. Solusinya yaitu mereka naik ember dengan diangkat oleh seekor bebek. Sementara Dory dan Hank melanjutkan pencarian kolam orang tuanya. Tiba-tiba ia menabrak dan saat itu juga Nemo dan Marlin disangkutkan di dahan pohon dan terjebak di kolam akuarium mini. Dory dan Hank melanjutkan pencariannya sampai mereka berdebat dan akhirnya jatuh di kolam anak-anak. Ketika mereka sedang terpojok karena anak-anak di sana, Dory teringat sesuatu dan mereka mencoba menghindari tangan anak kecil sampai Hank mengeluarkan cairan seketika anak-anak lari terbirit-birit dan Dory menemukan kolam kedua orang tuanya. Berpindah ke Nemo dan Marlin, mereka menggunakan air pancuran untuk pergi keluar dari akuarium itu. Lalu Hank dan Dory pergi ke kolam besar yang ada di tengah dan mereka pun berpisah. Dory dijatuhkan ke dalam kolam besar tadi. Ia bertanya kepada ikan di sekitar namun tak ada yang menjawabnya hingga ia berenang mengikuti kerang dan mengingat sesuatu saat ia kecil. Ibunya menangis dan Dory pun tersedot keluar pipa. Kembali ke masa sekarang, dua kerabi kecil yang memberitahu Dory bahwa semua ikan sejenisnya diberi label dan akan pergi ke Cleverland. Sebelum mereka pergi ke Cleverland, mereka akan dikarantina. Mendengar hal itu, Dory langsung bergegas menuju ke ruang karantina, ruangan yang ada di awal tadi. Karena ia khawatir, ia meminta bantuan kepada Bailey dan Disney. Di sini kita melihat Bailey mendapatkan kemampuannya kembali. Di saat ia mulai mengarahkan Dory, tiba-tiba ia bertemu dengan Nemo dan Marlin. Betapa kagetnya mereka bertemu. Lalu mereka bertiga melanjutkan perjalanan sampai Dory sempat ragu saat akan bertemu dengan orang tuanya. Marlin memotivasinya sehingga Dory bersemangat untuk menemui orang tuanya. Malam pun tiba, institut tersebut telah tutup dan Dory menemukan sebuah tank yang berisi ikan sejenisnya dan satu ikan mengenalinya, menceritakan bahwa ortunya mencarinya dan ia sempat di situ dan menjelaskan bahwa ikan yang dikarantina akan pergi selamanya dan mati. Dory yang mendengar hal itu langsung depresi dan kaca yang membawanya pecah. Lalu ia jatuh ke laut. Ia pun bertanya ke sana kemari tapi tak menemukan jawabannya hingga ia hampir saja putus asa dan ia pun berpikir untuk menemukan solusinya. Ia pergi ke ganggang laut tetapi tetap saja ia lupa dan tak ingat apapun sampai ketika ia menemukan sebuah kerang dan mencoba mengikutinya. Betapa terkejutnya ia melihat kerang berjejer dan berbaris dan ketika ia berbalik ia menemukan orang tuanya dan hal itu menjadi momen paling bahagia di dalam hidupnya. Orang tuanya mengatakan bahwa mereka sudah setahun menunggunya di sana. Mereka yakin bahwa suatu saat Dory pasti akan menemukannya. Nemo dan Marlin ternyata masih terjebak di truk yang membawanya ke Cleverland. Dory pun berenang dan meminta bantuan Destiny dan Bailey. Dan mereka pun mulai berenang mengejar truk yang membawa Nemo dan Marlin. Ketika sampai di jembatan, mereka langsung meminta bantuan berang-berang dan mereka pun berpelukan untuk membuat truk itu berhenti sehingga Dory bisa masuk ke dalam truk itu dengan bantuan berang-berang. Marlin dan Nemo keluar dari truk itu dibantu dengan Becky. Namun Dory malah ketinggalan di truk tersebut. Lalu Dory dan Hank mencari cara untuk keluar dari truk itu dengan keluar melalui ventilasi dan mencoba mengendarai truk. Mereka pun berputar-putar sampai akhirnya mereka menemukan jalan menuju jembatan tadi. Saat mereka akan dihadang oleh polisi, mereka pun merobos melalui semak-semak dan akhirnya mereka pun jatuh tepat di laut dan semua ikan menjadi terbebas dan setelah itu mereka pun kembali ke karang rumah karang mereka dan film pun tamat dan selesai. Kawan, pelajaran yang kita dapat menurut saya adalah sayangilah alam terutama laut kita dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih, matur thank you. Saya segenap anggota dari Talking Sugar menyatakan terima kasih telah menonton channel kami dan apabila kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Terima kasih, salam undur diri, salam yang manis-manis.